Assalamualaikum, hai semuanya. Nah, kali ini saya ada telur pecah kayak gitu dikasih sama temen. Sayang kalau tidak diolah. Nah, saya akan mengolahnya membuat empek-empek pistel. Ini empek-empek tanpa ikan yang isinya pepaya khas Palembang. Mau tahu apa aja resepnya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, ini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Ada 2 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, sedikit daun bawang yang sudah saya iris tipis, dan juga pepaya. Ini saya menggunakan pepaya yang setengah matang. Harusnya menggunakan pepaya yang muda, tapi di sini susah nyarinya, jadi saya menggunakan pepaya ini. Dan juga ada 1 sendok ebi kering yang sudah saya rendam dengan air panas. Nah, ini telur yang tadi totalnya ada 3 butir telur. Sekarang pepayanya ini mau saya serut. Kalian juga boleh iris kecil-kecil, tapi mendingan diserut seperti ini agar lebih mudah dan hasilnya lebih cantik. Kalau kalian menggunakan pepaya muda yang masih hijau, setelah diserut seperti ini, jangan lupa kalian tambahkan setengah sendok teh garam dan diremas-remas untuk menghilangkan rasa pahit pada getah yang masih ada di pepaya mudanya. Selanjutnya dicuci, baru nanti kalian bisa gunakan untuk dimasak. Nah, ini pepaya punya saya udah saya serut semuanya. Agak berair ya, karena memang pepayanya tadi setengah matang. Nanti airnya nggak usah dimasukkan. Selanjutnya saya akan menchopper bawang merah dan bawang putih yang tadi telah saya siapkan. Setelah bumbunya selesai dichopper, panaskan wajan dan tambahkan sedikit minyak dan masukkan bumbu yang tadi telah dihaluskan. Tumis hingga harum dan agak sedikit kering. Selanjutnya masukkan ebi yang tadi telah direndam menggunakan air panas. Kalau ebinya besar-besar bisa dicincang-cincang terlebih dahulu ya. Nah, ini airnya sudah kering dan bumbunya juga sudah harum. Kita tambahkan telur tadi setengah aja, setengahnya nanti buat adonan empek-empeknya. Nah, sebagian orang membuat pempek pistel tidak menggunakan telur untuk isiannya, tapi ini saya tambahkan ya, karena sayang telurnya banyak. Telurnya kita orak-arik seperti ini. Nah, setelah selesai, tambahkan pepaya tadi yang telah diserut. Ini air pepayanya tidak saya masukkan karena memang udah mateng pepayanya. Aduk-aduk semuanya, campurkan hingga rata. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh jamur totole, dan juga 1 sendok teh lada bubuk. Nah, ini tidak saya tambahkan air ya, karena memang tadi pepayanya sudah lembut. Kalau menggunakan pepaya yang hijau, jangan lupa tambahkan air sedikit biar nanti pepayanya empuk. Saya menggunakan sedikit garam ya, karena memang ebinya udah asin. Yang terakhir, jangan lupa tambahkan daun bawang yang tadi telah kita iris tipis. Nah, selanjutnya ratakan dan tumis hingga daun bawangnya agak sedikit layu. Setelah selesai semuanya dan kering, matikan kompornya dan sisihkan. Nah, ini saya taruh dalam piring agar enak nanti buat kita masukkan ke dalam adonan pempeknya. Oke, seperti ini nanti jadinya. Walaupun menggunakan pepaya yang setengah matang, ini masih tetap oke, masih tetap enak. Oke, langkah selanjutnya kita membuat adonan pempeknya. Nah, ini saya sudah menyiapkan 160 gram tepung terigu, 2 sendok teh garam, dan 1 sendok teh jamur totole. Jangan lupa juga tambahkan 4 siung bawang putih yang telah dihaluskan. Sebelumnya saya sudah didihkan air sebanyak 350 ml. Selanjutnya kembali lagi ke adonan tadi. Kita aduk rata semuanya hingga tercampur. Jika suka, boleh kalian tambahkan merica bubuk ya. Setelah tercampur rata, tuang air yang tadi telah mendidih ke dalam adonan sedikit demi sedikit sambil diaduk seperti ini. Nah, ini wajib menggunakan air yang benar-benar mendidih, karena kalau tidak, hasilnya akan berbeda dan tidak bisa mengental. Jangan langsung tuang sekaligus airnya, karena tingkat kekeringan dalam tepung itu berbeda-beda ya.
Nah, kita aduk aja terus seperti ini hingga rata, hingga nanti dapat tekstur sesuai yang kita inginkan. Ini saya tambahkan lagi airnya ya. Air yang sebanyak 350 ml tadi tidak saya gunakan semuanya ya, karena ini adonannya sudah pas. Jadi yang saya pakai kira-kira 300 ml ya. Kalau nanti adonannya terasa masih encer, bisa ditambahkan tepung terigu lagi ya, hingga adonannya seperti ini. Nah, selanjutnya tambahkan telur sisa tadi. Ini bisa kalian menggunakan 1 butir telur ya sebagai penggantinya. Nah, ini saya aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Oke, ini saya sudah menyiapkan 300 gram tepung tapioka. Nanti saya menggunakan 200 gram aja. Sisa 100-nya untuk tangan kita nanti saat membentuknya agar tidak lengket. Tuang sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Aduk kembali hingga semuanya rata ya. Oke, ini saya tambahkan lagi tepung tapiokanya. Saya masih menggunakan sendok kayu seperti ini untuk ngaduknya ya, karena adonannya masih panas. Oke, kalau udah agak sedikit dingin, nah ini saya mau mengulenin menggunakan tangan. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci bersih ya. Selanjutnya kita aduk rata aja sampai benar-benar tercampur, tapi pelan-pelan aja ya, nggak usah terlalu kuat biar empek-empeknya tidak keras. Kalau kalian menggunakan resep ini, insya Allah tidak akan keras karena memang takarannya udah pas. Nah, kalau adonannya sudah seperti ini, tidak lagi lengket di tangan, berarti adonannya sudah bisa kita bentuk dan kita mulai untuk membuat pempeknya. Oke, ini sisa tepung tapioka tadi yang sekitaran 100 gram. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci bersih. Nah, selanjutnya jangan lupa lumuri menggunakan tepung tapioka agar tidak lengket, dan ambil sedikit adonan sekitar segini ya. Boleh kalian timbang kurang lebih 25 gram. Dibulat-bulatkan, lalu jempol kita jangan lupa lumurkan lagi menggunakan tepung tapioka dan bolongi seperti ini, seperti kita membuat empek-empek telur. Nah, jika sudah bolong seperti ini, masukkan pepaya tadi yang telah kita tumis. Boleh padat ya, karena ini kan juga untuk makan sendiri. Kalau untuk jualan, boleh kalian sesuaikan dengan harganya. Selanjutnya, rapatkan seperti ini. Tekan hingga benar-benar rapat ya, agar nanti saat kita rebus ataupun kita goreng dia tidak terbuka. Nah, ini bentuknya benar-benar sama seperti empek-empek telur ya. Nah, yang membedakannya ini nanti ujung yang kita rapatkan ini mau kita piling, kita bentuk seperti pistel. Nah, ini lipat cubit terus hingga selesai. Nah, ini udah jadi ya, cantik kan jadinya. Nah, lakukan hal yang sama untuk adonan lainnya. Oke, ini saya mau kasih contoh lagi ke kalian. Nah, ambil sedikit adonan, selanjutnya bulatkan. Jangan lupa kalau tangan kita lengket, balurkan menggunakan tepung tapioka. Nah, setelah dibulatkan seperti ini, lubangi tengahnya menggunakan jempol. Jangan lupa juga celupi lagi jempol kita menggunakan tepung tapioka. Nah, kalau sudah seperti ini, beri isian seperti tadi ya. Oke, satukan lagi ujungnya, jepit dengan rapat. Nah, ini adonannya emang sudah pas ya, jadi enak banget kita ngebentuknya. Nah, rapatkan ujung-ujungnya. Selanjutnya dari ujung sebelah kiri ambil lipat cubit seperti itu. Oke, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, ini bagian depannya seperti ini. Nah, ini bagian belakangnya. Lakukan hal yang sama ke semua adonannya sampai habis ya. Oke, ini punya saya, mau saya susun ke food container seperti ini semuanya.
Dari resep yang saya bagikan tadi menghasilkan 25 butir empek-empek pistel atau empek-empek kates ya. Nah, ini saya mau simpan ke dalam chiller setelah saya masukkan ke dalam food container ini. Nah, ada dua versi empek-empek kates yang biasa dibuat orang, yaitu biasanya setelah selesai seperti ini langsung digoreng, atau bisa juga kita rebus terlebih dahulu. Nah, ini saya mau bagikan dua-duanya ke kalian biar tahu nanti perbedaan yang direbus terlebih dahulu itu seperti apa dan langsung digoreng itu seperti apa. Nah, kalau kalian mau simpan langsung di chiller, tutup rapat seperti ini bisa tahan 2-3 hari ya. Tapi kalau untuk di frozen harus digoreng terlebih dahulu setengah matang. Oke, selanjutnya ini ada sebagian yang mau saya rebus terlebih dahulu. Jangan lupa didihkan dulu air, tambahkan sedikit minyak sayur agar nanti empek-empeknya tidak lengket. Setelah airnya sudah mendidih seperti ini, masukkan satu persatu empek-empeknya dan jangan lupa ditutup. Rebus sebentar, kalau memang sudah mengapung, bisa langsung diangkat ya. Jangan terlalu lama untuk merebusnya, takutnya nanti empek-empeknya hancur. Nah, ini sepertinya udah mengapung semua. Kita angkat aja semuanya dan jangan lupa ditiriskan ya. Setelah kita angkat, nah ini mau saya sisihkan terlebih dahulu hingga dingin. Nah, selanjutnya saya akan membuat cuka empek-empek untuk cocolannya. Nah, ini saya sudah siapkan 160 gram gula aren ataupun gula merah. Ini udah saya iris tipis-tipis agar nanti cairnya lebih mudah. Dan kita haluskan 7 siung bawang putih beserta cabai rawit hijau seperti ini ya. Boleh juga kalian menggunakan cabai rawit merah. Untuk jumlahnya sesuai selera kalian ya, kalian mau pedas atau tidak. Oke, selanjutnya kita masak dulu air gulanya, tambahkan 200 ml air. Nah, ini kita masak hingga nanti gulanya mencair ya. Sambil sesekali diaduk seperti ini untuk melihat gulanya sudah cair atau belum. Nah, kalau memang gulanya sudah mencair, selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh asam jawa. Nah, boleh kalian larutkan terlebih dahulu ya air asamnya. Kalau saya langsung saya campur seperti ini biar nanti dia akan mencair dengan air gulanya. Nah, nanti terakhir biji asamnya bisa kita buang. Setelah itu saya mau memasukkan bumbu yang tadi telah saya chopper, bawang putih dan cabai kecilnya. Sambil terus diaduk ya agar bumbunya tidak meluap keluar. Nah, jangan lupa juga tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh jamur totole. Aduk-aduk hingga mendidih ya. Kalau dirasa udah boleh matikan kompornya dan sisihkan. Nah, ini saya mau taruh ke dalam botol dulu cukanya. Nah, ini yang saya maksud tadi, biji dari asamnya. Itu kita buang ya. Selanjutnya ini cukanya udah selesai, saya mau sisihkan dulu. Selanjutnya saya sudah panaskan minyak untuk menggoreng pempek katesnya. Nah, ini ada 3 butir pempek yang belum direbus, mau saya goreng terlebih dahulu. Biar nanti kita tahu perbedaannya yang direbus dan yang tidak direbus seperti apa. Jangan lupa kalau yang belum direbus, gunakan api kecil cenderung sedang ya, agar matangnya hingga ke dalam. Dan selanjutnya ini saya mau menggoreng pempek yang sudah direbus tadi. Jangan lupa juga dibalik ya. Nah, ini udah matang, mau saya angkat. Jangan lupa tiriskan minyaknya terlebih dahulu, lalu pempeknya siap untuk disajikan. Oke, udah selesai. Ini pempek katesnya. Nah, ini ada 3 butir yang telah direbus dan 3 butir yang belum direbus. Nah, ini yang pertama mau saya potong yang belum direbus. Nah, bagi saya yang belum direbus itu teksturnya lembut dan juga ada rasa crispy atau garing. Nah, yang sudah direbus ini lembut juga tetap, tapi ada rasa kenyal-kenyalnya. Sesuai selera kalian aja, kalian bisa coba dua-duanya. Kalau saya lebih suka yang direbus terlebih dahulu karena teksturnya bener-bener kayak empek-empek kayak gitu.
tapi ada juga yang suka langsung digoreng. Oke, semoga kalian suka sama videonya dan juga semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, bye.